Suamiku Om Tentara. Bab 029. Zaida mengirim foto itu sebagai status lalu ia menambahkan emot hati. Status itu hanya ia perlihatkan kepada Niki saja, kontak lainnya ia kecualikan termasuk Firsa. Hanya beberapa detik saja setelah Zaida mengirim status tersebut, Niki langsung melihatnya. Zaida tersenyum puas. Ternyata emang bener ngawasin, gumamnya pelan. Zaida ingin sekalian ngecek sebenarnya untuk apa Niki meminta Zaida save nomornya. Lagi pula, mereka itu tidak akrab. Dikatakan berteman juga tidak. Yang ada, mereka berdua malah lebih sering bersitegang satu sama lain meskipun tidak secara langsung. Karena kesal, Zaida membisukan kontak Niki dari status Zaida, jadi, ketika gadis itu memperbarui status atau Zaida memperbarui status, mereka berdua tidak bisa melihat satu sama lain. Kontaknya masih Arun simpan, ya barangkali nanti Niki bertanya mengapa Zaida tidak pernah melihat statusnya lagi atau mengapa Zaida tidak pernah mengirim pembaruan status. Zaida bisa berkata sok inosen dan bahwa ia memang jarang mengecek status orang-orang dan jarang unggah status sendiri juga. Sebaiknya aku juga minta Mas Firza biar jangan terlalu intens berinteraksi sama Niki, nggak beres cewek ini, kata Zaida. Ia merasa berhak atas Firza, lagi pula Zaida itu istri sah. Zaida pikir, istri manapun juga tidak akan rela kalau suaminya dekat dengan perempuan lain. Terlebih, perempuan itu bukan mahramnya. Di tengah suasana hati yang kesal gara-gara status Niki tadi, seseorang datang dan mengetuk pintu. Zaida yang 108 masih duduk-duduk di kasur langsung turun dan merapikan penampilannya sekalian mengambil hijab serta masker. Ia ke depan, penasaran siapa yang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bu Randy. Mari masuk, saya pikir siapa. Yang datang adalah Hamidah, seorang istri perwira juga. Setelah mempersilakan masuk, Zaida membuka maskernya. Ia agak heran melihat rekan sesama persit ini tiba-tiba datang. Memang tidak masalah, sebenarnya. Hanya saja, Zaida tidak begitu akrab dengan Bu Randy, ya sekadar berinteraksi biasa saja. Makanya, Zaida agak bingung mengapa beliau tiba-tiba saja datang ke rumah sendirian dan terkesan seperti sedang gelisah. Bu Randy duduk dulu ya, saya ke belakang dulu ambil minum, kata Zaida. Bu Randy menggeleng. Gak usah repot-repot, Bu. Maaf juga karena saya datang tiba-tiba. Zaida tersenyum. Enggak repot kok, Bu. Tunggu sebentar ya. Zaida ke belakang untuk menyeduh dan membawa teko air putih juga. Zaida juga membawakan setoples kecil kue kering untuk suguhan. Mari silakan diminum seadanya ya Bu, ucap Zaida seraya menyajikan bawaan di atas nampan. Bu Randy tersenyum tipis. Zaida duduk di hadapan wanita itu dan memandangnya penasaran. Bu Randy menghela napas panjang. Bu Danki, sekali lagi saya mohon maaf karena datang nggak kasih kabar. Saya butuh teman bicara dan saya bingung banget mau bicara ke siapa, jadi saya datang ke sini. Zaida mengangguk. Nggak masalah, Bu Randy. Kalau ada yang bisa saya bantu, maka saya akan usahakan. Bu Randy tiba-tiba menunduk kemudian terisak. Zaida kaget. Ia langsung mengambil tisu dan memberikannya kepada Bu Randy. Ia membiarkan wanita itu menyelesaikan tangisnya sampai puas supaya lebih lega. Setelah beberapa saat menangis, Bu Randy baru kelihatan sedikit lebih tenang. La mengusap sisa air matanya dengan tisu lalu mengembuskan napas panjang. Jadi, sebenarnya ada masalah apa, Bu Randy? Sebenarnya saya mau curhat, Bu Danki. Suami saya baru aja ketahuan selingkuh. Zaida membelalak. Apa? Bu Randy mengangguk. Saya lihat sendiri. Suami saya dekat dengan perempuan lain. Apa Bu Randy yakin kalau suaminya selingkuh? Maaf, saya hanya berusaha netral di sini supaya Bu Randy juga nggak salah langkah nantinya. Barangkali kedekatannya masih wajar. Bu Randy menggeleng. Nggak wajar, Bu Danki. Mereka. Bu Randy menunduk lagi dan menggigit bibirnya. Ia seperti tidak kuasa untuk menjelaskan apa yang ia lihat. Zaida prihatin melihatnya.
Ia berpindah tempat duduk di samping wanita itu dan mengusap-usap punggungnya untuk menenangkan. 109. Saya melihat mereka berpelukan, Bu Danki. Bukan hanya itu, suami saya juga bilang kalau dia nggak bisa melupakan wanita itu dan nggak bisa hidup tanpa wanita itu. Zaida membelalak kaget. Astagfirullah. Saya benar-benar merasa hancur setelah melihat hal itu, kata Bu Randy. Lalu, tindakan Bu Randy atas kejadian itu bagaimana? Saya belum bisa melakukan apa-apa. Pas kejadian itu saya terlalu syok, jadi saya nggak punya bukti. Kalaupun saya berusaha interogasi suami saya, dia pasti akan mengelak dan mengatakan kalau saya fitnah. Makanya, saya mau mengumpulkan bukti dulu supaya suami saya nggak bisa berkutik lagi. Zaida menghela napas panjang. Apa Bu Randy kenal sama perempuannya? Bu Randy mengangguk. Itu mantannya suami saya. Saya benar-benar nggak ngangka mereka tega melakukan itu di belakang saya Bu Danki. Ya Allah, yang tabah ya Bu Randy. Saya juga syok dengarnya. Bu Randy sesekali terisak. Kedua matanya penuh dengan air mata. Padahal kami udah punya anak, tapi suami saya masih aja nggak bisa jatuh cinta sama saya. Mungkin pernikahan saya dan Mas Randy dari awal memang salah. Zaida bingung. Maksudnya bagaimana? Saya dan suami itu menikah karena dijodohkan Bu Firsa. Orang tua kami saling kenal dan berteman baik. Saya benar-benar nggak tahu kalau dia ternyata belum move on dari mantannya. Zaida terdiam. Ia hanya bisa berusaha menguatkan Bu Randy atas apa yang dialami wanita itu. Zaida tidak bisa membayangkan jika dirinya yang berada di posisi wanita itu, pasti rasanya amat menyakitkan. Sebenarnya, yang membuat saya lebih sakit hati adalah karena mantan kekasih suami saya itu juga cukup akrab sama saya. Zaida kaget. Apa? Dia sudah dianggap adik oleh suami saya, jadi ya saya juga kenal dan kami berteman. Memang nggak sedekat itu, tapi cukup akrab. Rupanya, mereka malah selingkuh di belakang saya. Zaida benar-benar berkaca terhadap diri sendiri, gara-gara Bu Randy menyebut suaminya menganggap si selingkuhan sebagai adik, Zaida jadi teringat kepada Firza yang juga menganggap Niki sebagai adiknya. Memang Firza tidak segetol Niki dalam mendeklarasikan hubungan kakak adik mereka, hanya Niki saja yang selalu bersemangat menyebut mereka berdua sudah seperti saudara. Namun, tetap saja Zaida menjadi khawatir. Bagaimana kalau Mas Firza dan Niki ternyata, batin Zaida curiga. Apa benar Mas Firza hanya menganggap Niki sebagai adik? Bagaimana kalau ternyata lebih? Zaida jadi kepikiran sendiri. Sekarang kalau diingat-ingat, Firza juga belum pernah menyatakan cintanya secara gamblang kepada Zaida. Mereka memang sudah menikah, bahkan sudah melakukan ritual suami istri yang lumayan membara tadi malam, tetapi tetap saja ia tidak bisa mengenyahkan kekhawatiran hubungan Firza dengan Niki. Buktinya, Bu Randy dan suaminya juga sudah sampai punya anak, tetapi masih berselingkuh. 110. Bu Danki. Zaida mengerjap. Iya Bu Randy. Bu Danki ngelamun. Zaida berdeham pelan kemudian menggeleng. Maaf, saya nggak bermaksud mengabaikan Bu Randy. Saya hanya kepikiran setelah mendengar ceritanya. Saya turut prihatin ya, Bu Randy. Yang kuat, ya. Bu Randy menghela napas panjang. Terima kasih ya Bu Danki, padahal kita baru kenal tapi saya udah cerita aneh-aneh kayak begini. Karena saya enggak berani cerita ke orang lain, takutnya bocor. Kalau Bu Danki saya lihat-lihat orangnya bisa dipercaya. Zaida menggeleng. Enggak masalah, Bu Randy. Kalau ada yang dibutuhkan dan sekiranya saya bisa membantu, silakan saja Bu Randy bicara ke saya. Bu Randy mengangguk. Setelahnya, mereka lanjut mengobrol sambil Zaida berusaha menenangkan Bu Randy yang hatinya tengah kalut luar biasa. Malamnya ketika Zaida tengah makan malam bersama dengan Firza, ia teringat dengan pembicaraannya dengan Bu Randy tadi. Ia sendiri kepikiran mengenai hubungan Firza dan Niki. Masalahnya, situasi yang dijelaskan Bu Randy juga hampir mirip dengan situasi Firza dan Niki. Jadi, Zaida ingin menyentil sedikit kepada Firza memakai topik itu. Mas, tadi istrinya Letu Randy datang ke rumah.
Firza yang sedang mengunyah makanan menatap Zaida. Nol haya. Ada perlu apa? Dia lagi sedih gitu sampai nangis juga. Dia cerita kalau suaminya selingkuh. Dia mergokin suaminya pelukan sama perempuan lain sambil mesra-mesraan. Firza geleng-geleng kepala. Astagfirullah. Yang lebih mengejutkan, selingkuhannya Letu Randy itu mantannya dia sendiri, mana udah dianggap adik juga. Bu Randy juga kenal sama si perempuan ini dan udah anggap kayak saudara juga. Firza menghela napas panjang. Rumit. Menurut Mas Firza gimana? Ya itu jelas salah. Sejak awal kalau memang masih ada hati sama mantan, kenapa malah nikah sama perempuan lain? Nikah saja sama mantannya itu supaya nggak nyakitin orang lain. Aku dengar dari Bu Randy sih katanya mereka berdua dijodohin Mas. Sejenak, Firza terdiam mendengar ucapan Zaida. Dijodohkan, kah? Situasi yang sama dengan mereka. Ya mau dijodohkan atau enggak, intinya kalau masih belum selesai sama masa lalunya ya jangan lanjut sama orang lain. Kalau gini, kan hidup malah dibikin ribet sendiri. Zaida menatap Firza lekat-lekat. Ia berharap Firza memberikan jawaban yang lebih menarik, tetapi rupanya. 111. Jawaban pria itu sangat sederhana. Terus yang salah siapa, Mas? Tanya Zaida lagi. Firza mengendikkan bahunya. Ya kita nggak tahu kan kenyataannya gimana. Lagian baru dengar dari satu sisi aja. Tapi intinya, selingkuh itu salah. Tapi Bu Randy, kan lihat sendiri suaminya selingkuh sama perempuan itu Mas. Masa ia cuma salah paham? Intinya selingkuh itu salah, itu saja sih tanggapan saya. Soalnya saya juga nggak tahu kebenarannya, kan? Zaida merengut. Kalau Mas Firza sendiri bagaimana? Firza menaikkan sebelah alisnya. Saya kenapa? Sebelum sama aku, apa Mas Firza ada, mantan? Firza seketika tertawa geli mendengar pertanyaan itu. Kenapa tanya gitu? Zaida memalingkan wajahnya, berusaha untuk bersikap biasa saja. Padahal, aslinya ia benar-benar menantikan jawaban Firza karena sangat penasaran. Ya siapa tahu aja, kan Mas Firza juga punya mantan atau masa lalu yang belum selesai mungkin, sahut Zaida. Firza menggeleng. Gak ada. Zaida kembali menatap Firza. Kelopak matanya melebar. Beneran? Tanya Zaida. Firza mengangguk. Gak bohong, kan? Enggak. Sumpah demi Allah. Kenapa sih nanya-nanya gitu? Firza geleng-geleng kepala. Zaida berdeham pelan. Ya nanya aja. Kamu takut saya kepincut mantan sama kayak Letu Randy itu, ya? Haha. Enggak tuh. Sangkal Zaida. Firza terkekeh. Yang harusnya khawatir itu saya, Zaida. Kamu yang punya mantan dan kamu juga masih dikejar-kejar sama mantan brengsekmu itu. Zaida cemberut. Kok jadi aku? Ya gimana? Susah kalau punya istri cantik kayak bidadari. Udah ditutup cadar pun masih diincar aja sama manusia brengsek nggak tahu diri kayak mantanmu itu. Makanya, harus ekstra dijagain. Zaida seketika tersipu. Apaan sih, Mas Firza? Firza tertawa. Mereka pun lanjut menyelesaikan makan malam. Setelah makan malam, Firza membantu Zaida mencuci piring dan membersihkan meja makan, lalu mereka duduk-duduk di ruang tengah sambil menonton televisi. 112. Tiba-tiba, Firza menepuk pahanya. Duduk sini. Zaida menggeleng. Enggak mau, malu. Duduk di pangkuan doang masa malu. Semalam di kasur biasa aja. Wajah Zaida memanas. Mas Firza. Firza ngakak. Makanya sini. Saya mau kasih tahu sesuatu sama kamu. Zaida mengembuskan napas panjang. Akhirnya ia menurut dan duduk di pangkuan Firza meski setelah dipaksa. Jantung Zaida masih berdebar gila-gilaan. Mau ngasih tahu apa sih, Mas? Tanya Zaida. Firza menyeringai. Sini lihat saya. Firza menarik dagu Zaidan dan membuat wajah mereka semakin berdekatan. Pucuk hidung mereka saling bergesekan satu sama lain. Mereka bertatapan cukup lama. Lalu, jemari Firza bergerak dan mengusap pelan permukaan bibir Zaida. Zaida, jangan pernah meragukan saya ya. Saya janji enggak akan pernah mengkhianati kamu.
Hanya kamu wanita satu-satunya dalam hidup saya. Kamu adalah pasangan sehidup dan semati saya. Zaida terharu mendengarnya. Hubungan mereka pada awalnya benar-benar canggung dan dingin. Mereka berdua hanyalah orang asing yang kebetulan dipertemukan melalui Amel. Rasa cinta mereka tidak tumbuh hanya dalam semalam, tetapi melalui proses perlahan-lahan. Tetapi mendengar bahwa Firza telah berjanji akan sehidup semati dengan Zaida, rasanya kegelisahan yang melingkupi hati Zaida selama beberapa waktu terakhir sirna begitu saja. Setelah mengucap janji itu, Firza menutupnya dengan kecupan ringan, kemudian berlanjut menjadi pagutan. Seolah ia tengah berusaha menyegel ucapan janji dari mulutnya pada bibir Zaida. Esok paginya ketika masih pagi-pagi sekali, seseorang datang bertamu dan mengetuk-ngetuk pintu. Zaida yang masih di dapur sedang memotong-motong sayuran heran karena ada yang bertamu di waktu yang sangat pagi seperti itu, bahkan matahari saja belum benar-benar muncul. Siapa ia? Gumam Zaida. Ia berhenti memotong sayuran dan ke depan, kemudian membuka pintu. Seorang perempuan datang dan tersenyum kepada Zaida. Di situ, Zaida seketika terkejut. Loh kamu. 113. Assalamualaikum, Zaida. Ketika membuka pintu, Zaida disambut dengan senyum merekah dari Bu Hasna, ibunya Dirga. Beliau tidak hanya sendirian, melainkan dengan Valeri, istrinya Dirga. Zaida lumayan syok melihat ibunya Dirga datang ke rumah, masalahnya ini juga masih terlalu pagi. Sekarang ini bahkan belum pukul 7 pagi. Bu Hasna. Waalaikumsalam. Maaf ya Zaida, ibu sama Valeri datang tiba-tiba. Ini juga masih terlalu pagi, tapi kalau nggak segera kesini ibu keburu mau pulang ini. Zaida masih agak loading karena kedatangan tamu tiba-tiba itu, makanya respon yang Zaida berikan pun agak kikuk. Ia melihat Valeri membawa rantang susun di tangannya kemudian wanita itu maju dan memberikannya kepada Zaida. Bu Danki, ini saya sama ibu bawakan makanan.